Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik untuk kegiatan on job learning ketiga bagi saya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang implementasi 2 jurus BK Hebat. Ya. Sebagai perkenalan dulu, BK itu dalam kurikulum Merdeka berbasis deep learning ini kita dari guru-guru BK mendapatkan 7 jurus dari kementerian ya. 5 diantaranya kita terapkan ke siswa, yang 2 ini hubungannya dengan guru. Yang pertama, kenali potensi, yang kedua, mengelola emosi, yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, yang keempat, jaga konsistensi, yang kelima, jalin koneksi. Ini hubungannya kita dengan murid, dengan siswa. Sedangkan untuk yang ke-6 dan ke-7, bangun kolaborasi dan menata situasi, itu tentang kita sebagai guru BK dengan teman-teman sesama guru, dengan stakeholder, dan juga sistem-sistem yang ada. Jadi kita tidak bisa sendiri, kita butuh teman-teman untuk berkolaborasi dan menata situasi di sekolah ini untuk mewujudkan suasana yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk anak-anak. Itu tadi pengantar. Untuk hari ini saya akan bercerita tentang implementasi jurus 1, yaitu kenali potensi. Fokus saya hari ini pada kenali potensi melalui tes Riasek. Kenapa kok tes kenali potensi? Urgensinya, yang pertama, untuk Riasek Holland ini pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Ya, itu biasanya kami berikan ke kelas 9. Terus yang bawahnya multiple intelligence itu kami berikan di kelas 8 atau tes kemampuan. Kemarin saya melakukan tes kemampuan di kelas 8. Ya mungkin yang guru MIPA jangan kaget kalau agak kesulitan sedikit dalam memberikan materi, karena dari 20 anak itu tidak ada satupun yang kecerdasan logis matematisnya. Dari 20 anak di kelas, juga yang linguistik atau bahasa cuma 2 anak. Itu cukup berpengaruh terhadap pola penyampaian kita di kelas. Jadi dasarnya memang tidak ada yang punya bakat itu, sehingga kita harus kerja keras lebih ekstra begitulah. Untuk gaya belajar yang paling bawah saya berikan di kelas 7. Kenapa pakai ini? Karena dari hasil asesmen itu anak-anak belum tahu apa yang mereka minati, kemudian belum yakin dengan bakatnya, dan masih mencari tahu kira-kira ke depan itu mereka mau jadi apa. Terus dasar yang kedua dari catatan guru BK, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, anak yang sudah diterima di satu sekolah itu memutuskan untuk tidak jadi daftar di situ atau keluar karena masih ikut-ikutan teman. Satu. Yang kedua karena tidak disetujui orang tua. Ini kan juga menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau bisa kita menyiapkan mereka dari awal. Tujuannya membantu siswa mengenali kecenderungan kepribadian, memberikan dasar objektif dalam penentuan jurusan supaya tidak ikut-ikutan itu tadi, kemudian mendukung layanan bimbingan karir lebih terarah. Untuk BK itu dalam OJL ini kami semuanya menggunakan metode experiential learning ya, dengan teknik ARKA. ARKA itu aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Secara sederhananya ini sintaknya begitulah ya. Jadi di aktivitas kegiatan potensi ini anak-anak kami ajak untuk mengerjakan tes Riasek melalui website Aku Pintar. Saya tidak menggunakan aplikasi karena aplikasinya agak manja. Ketika
upload atau daftar satu nomor dan satu email, kemudian gagal masuk atau antrian, nomor dan email tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi di akun tersebut. Jadi saya lebih memilih versi web. Kemudian anak-anak mengerjakan, mencatat hasil diskusi. Kemudian untuk refleksi, anak-anak merefleksikan pada LKPD dan secara langsung kira-kira perasaannya bagaimana setelah tahu tentang hasil potensinya. Kemudian setelah itu baru saya memberikan konsepnya. Terus sebagai aplikasi mereka merencanakan studi lanjut berdasarkan hasil tes. Ini aplikasi atau website yang kita pakai. Enaknya ini hasil langsung ada interpretasi, jadi saya nggak usah ngitung lagi. Kemudian ini LKPD-nya, di sini ada hasil. Kemudian anak-anak membuat rencananya juga di sini. Ini materi yang saya berikan ke anak-anak. Jadi kalau realistik, kalau 6 kepribadian berdasarkan Riasek ya. Yang pertama realistik. Realistik itu orangnya praktis, suka kegiatan yang nyata, suka bekerja dengan alat, mesin atau kegiatan fisik. Kalau ke SMA jurusannya IPA, kalau ke SMK ambil jurusan teknik otomotif, mesin dan lain-lain. Jadi di sini kita sudah memberikan pengertiannya secara gamblang. Kemudian di poster satunya saya berikan anak-anak kalau ke SMA jurusan apa, kalau ke SMK jurusan apa, dan contoh pekerjaannya, sehingga anak-anak punya gambaran, oh hasilku ini, aku harus begini gitu. Ini hasilnya. Dari hasil anak-anak itu banyak yang realistis ya. Jadi banyak yang memang ingin ke SMK untuk teknik mesin, laki-laki rata-rata seperti itu. Ini dokumentasi kegiatan, mulai dari pembukaan, speaking, aktivitas 1 sampai dengan rencana studi lanjut. Mereka menyusun. Ini kendalanya yang pertama, antrian web. Aku Pintar ini cukup laris ya, karena kemarin waktu saya menerapkan ke anak-anak kelas 9, anak-anak itu begitu masuk langsung Anda sedang dalam antrian sekitar 4-5 menit, sehingga harus menunggu lagi. Jadi solusinya menunggu. Terus bahasa dalam instrumen sulit dipahami sebagian siswa. Menurut kita memang tidak sulit ya, tetapi ternyata anak-anak itu diagram saja tidak ngerti. Apakah kamu menyukai hal-hal atau bisa membaca data dari diagram atau grafik? Itu mereka tidak ngerti. Grafik itu apa? Diagram itu apa? Sehingga ternyata seperti itu pun belum paham, otomatis kita harus memberikan pendampingan dalam mengisi supaya tepat sasaran. Kemudian ada yang merasa hasilnya tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kemungkinannya memang tidak sesuai, atau dia tidak mengenali dirinya, masih belum, atau mungkin garape asal-asalan ya. Karena kan memang pilihannya kan iya tidak, atau ABC gitu. Jadi kemungkinan anak-anak nggak baca, langsung klik saja, terus hasilnya keluar nggak sesuai dengan harapan. Kemudian ketika membuat tindak lanjut rencana studi, mereka sebagian tidak ingin melanjutkan di bidang yang sesuai dengan kepribadian mereka, karena sudah orang tua saya nyuruhnya saya ke sini gitu. Terus saya tapi kepinginnya ke sini sama teman-teman. Masih ada faktor seperti itu di anak-anak. Jadi istilahnya itu rotok ngeyel gitulah. Itu tadi untuk yang pertama. Monggo tanggapannya Bapak Ibu atau masukan
dari kegiatan implementasi jurus 1 tentang kenali potensi ini. Untuk siapa yang mau berkomentar atau memberikan tanggapan? Baiklah, terima kasih. Saya ada menanggapi. Terima kasih, Bu Eli, silakan. Karena saya guru BK kelas 9, dari yang disampaikan oleh Bu Dina memang bagus sekali menggunakan tes Yasin untuk siswa kita. Tapi di lapangan memang anak-anak kita belum bisa memahami potensinya. Mungkin dengan tes ini anak-anak akan memahami, oh bakat saya itu di sini. Tapi untuk menentukan minatnya, anak-anak itu masih bingung. Dan dengan tes IASI ini mungkin akan membantu siswa lebih paham tentang potensinya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Elis. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan, kira-kira ada masukan atau mungkin ini perlu diberikan ke orang tua juga hasilnya supaya ada komunikasi antara orang tua dengan anak dalam menentukan jurusan atau mungkin ada masukan yang lainnya. Iya, monggo, Bu Mai. Tes ini misalnya cuma di sekolah. Mereka kalau saya buka pakai akun nanti aku pun Bisa. bisa. Itu website. Iya, bisa dilakukan di rumah dimanapun juga. Bisa lewat HP, bisa lewat komputer. Karena kemarin saya memilih lewat komputer karena kan nggak semua anak bawa HP. Terus hasilnya lebih, kalau versi cetak itu lebih enak kalau lewat komputer. Jadi bisa dilakukan di manapun. Bapak Ibu kalau mau tahu kepribadian sama apa cocok nggak kira-kira saya ini guru dengan tes kepribadian saya bisa lihat di akupintar.id. Pedagogi emosian. Saya kemarin waktu di Jogja itu ya memasukkan itu, aku mesti gak cocok jadi guru soalnya pedagogi enggak. Ya memang enggak terus dicocok-cocok. Bu Dina, saya menanggapi masalah grafik dan diagram. Anak-anak itu ya, kalau ada data itu diterjemahkan ke dalam grafik itu sudah nggak tahu. Padahal diagram Venn itu sudah diajarkan mulai kelas 1. Itu kan ada diagram Venn itu ya, sudah diajarkan. Jadi anak-anak itu tidak bisa menerjemahkan. Ada garis ke atas, ada garis ke samping. Garis ke atas misalnya kalau di saya suhu, garis ke sini usia misalnya, itu nggak bisa menerjemahkan teko data ini ke dalam grafik, nggak bisa. Apalagi data ke dalam tabung. Jadi itu anak-anak itu perlu dilatih seperti itu. Padahal itu tidak hanya IPA, matematik IPS pun ada grafik. Bahasa juga ada grafik. Iya. Nah itu kita harus bersama-sama. Istilahnya anak-anak latihan seperti itu tuh bersama-sama. Oh datang sederhana, masukkan ke dalam grafik kita berupa tabung tadi tidak akan bisa. Ya memang kemampuannya memang belum sampai atau bagaimana ya. Makanya kalau butuh pendampingan betul-betul ke anak-anak. saya itu kalau ngasih tugas project, anak-anak hasil dari data pengamatan dibuat tabel atau dibuat grafik atau dibuat ya, tabung itu tadi. Saya yang buat. Ini datamu, ditulis di papan ini gitu. Luar biasa. Tugas yang berat tapi insya Allah Allah akan memberikan. Iya, bersama-sama harus bersama-sama di IPS itu juga ada, bahasa juga ada. Semua punya tantangannya Iya. masing-masing. Selain itu ada tanggapan lagi mungkin terkait riaset ini untuk Soalnya, soal yang apa tadi riaset. iya Isi soalnya itu apa berupa Berupa dari kayak- pelajaran atau berupa bukan ya. ya. Jadi soalnya hanya tentang apa yang dirasakan anak-anak. Ini. Ya. Coba kita lihat bahasanya ya. Jadi ini ada 6 part, masing-masing part ada 7 soal. Saya suka bekerja dengan kendaraan, hanya iya atau tidak, begitu saja.
Saya suka bekerja di luar ruangan. Saya Jadi iso terkumpul suka minatnya. bekerja dengan angka atau bagan. Bagan ini mereka juga bingung. Jadi ya saya harus menjelaskan bagan ini opo. Itu anak-anak. Terus saya suka bermain alat musik. Anggaplah saya jawab iya, iya, tidak. Saya tertarik untuk menyembuhkan orang, tidak, misalkan. Suka menjual, mengikuti instruksi yang jelas. Instruksi ini masih bingung. Ya, ini kita lanjut. Begini terus. Jadi soalnya tidak ada yang berkaitan dengan Hubungannya ambil minat hubungannya. iya. Kalau bahkan itu mungkin kalau bagi saya mungkin anak-anak sini ya mungkin agak Instruksi itu sama dengan arahan itu iya, perintah kan perintah. Kalau bahkan mungkin nggak kesulitan. mungkin saya lanjutkan sampai selesai biar jenengan tahu hasilnya ya. Apakah mereka cenderung bekerja dalam ruangan? Iya, memang ini hasil tes kepribadian. Aku pondok kan. Aku mau kemana kan cocok apa? Saya memperhatikan detail gitu-gitu. Saya menyukai sains atau tidak. Masuk ikutin aku pintar. Aku pintar, tinggal pilih tes kemampuan, apa kepribadian. Mau pilihannya ya? Banyak, 4 atau 5 gitu. Saya nyoba. Bisa buka ya HP? Bisa. Nyoba kapan aku? Saya suka memasak, menikmati menulis kreatif. Saya suka Menulis memasak. kreatif itu ya opo. Ya. Contoh sederhana, kamu nulis kreatif itu kamu mengupload di sosmed, kamu bikin caption yang lucu-lucu, itu sudah termasuk menulis kreatif. Kamu bikin quotes apa kayak Iqbal kemarin itu bikin apa Bu Lilis? Kata-kata harian itu menulis kreatif. Iya. Ambisius, ini juga bingung. Bahasa. Mungkin ada usnya itu kalau ambisi mungkin. Ambisi mungkin paham. Iya. Terus bingung. Karena bagus dong. Mengenai penelitian lagi kan melaporkan yang tabel ini. Tabel gimana? Artinya aduh ya sebetulnya sih. Nah, ini kita coba ngawur tadi supaya panjenengan tahu hasilnya. Nah, ini prosentase di bawah ada. Jadi yang di bawah 50% ini nggak masuk di apa karakteristik yang dominan. Karena ini realistik, investigasi artistik. Jadi yang dominan adalah yang RAI karena poinnya yang paling besar. Kemudian di aplikasi ini juga ada interpretasinya langsung muncul. Orang dengan tipe realistik memiliki cara berpikir yang praktis, jadi langsung dijelaskan. Apa? Oh iki ya apa? Memberikan informasi. Terus kamu lebih suka belajar dengan cara apa? Itu juga langsung terdefinisi di sini. Termasuk di tes gaya belajar sama tes kemampuan atau kecerdasan majemuk itu juga langsung ada hasilnya seperti itu. Itu yang bawa sendiri. Ini yang tiga ini enggak. Ini wes gak anu belas kita. Apa kita enggak punya kemampuan di situ gitu. Jadi yang menonjol misalkan di sini ya dengan hasil yang saya kerjakan acak-acakan tadi, yang menonjol ternyata di 3 aspek ini, realistik, investigasi dan artistik. Kalau misalkan saya memaksa untuk memakai pekerjaan di luar yang 3 ini, apakah bisa? Bisa, tapi saya butuh effort lebih besar. Saya butuh usaha lebih besar untuk menuntaskan dan menyesuaikannya. Karena kan bukan diri kita lah istilahnya, tapi kita dipaksa untuk melakukan itu. Jadi bisa, tapi akan butuh usaha yang lebih besar. Itu tadi tentang Piaget.
Ada yang ditanyakan atau mau tanggapan lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan yang kedua? Sebentar saja yang kedua. Kita lanjut yang kedua nggih. 5 menit lagi ya Bu Wiwi ya. Saya sebenarnya cuma butuh videonya 10 menit ya. Nanti minta tolong Ibu Wakal untuk memberikan testimoni singkat. Oke, yang kedua, implementasi jurus kedua, kelola emosi ya. Kelola emosi saya fokusnya self awareness. Jadi mengenali dulu emosinya. Saya tidak langsung mengenali, mengendalikan dan lain-lain karena harus tercapai dalam satu kali pertemuan tujuannya. Sehingga fokus saya di self awareness. Berikutnya alasannya, hasilnya dari saya bagi instrumen ke anak-anak, hasilnya saya bisa aja. Kesadaran diri 42% masih belum mampu mengenali atau menamai emosinya. Aku iki sumpek, males, opo marah, opo itu belum tahu anak. 42%. Terus manajemen dirinya juga masih di atas 39% siswa. Kalau dari observasi nyapa kita di lapangan, anak-anak kan terkadang apa awakmu kok tukaran? Wingi aku tak kandhani. Jawabannya gitu. Tapi memeli, aku kan mangkel. Kan wingi, apa ini saiki? Saya melihat anak itu wis kudu ya apa terus dipukul. Berarti kan nggak jelas kan? Maksudnya kemarahannya itu apa nggak jelas. Terus mereka ikut-ikut membela temannya tanpa dia tahu apa itu ada kaitannya dengan anak-anak atau tidak. Nah, sedangkan itu sangat perlu sekali untuk kita bahwa apa yang kamu rasakan baru kamu merespon itu dengan apa. Namanya itu gak ngerti. Kemudian konsep pembelajaran sel yang habis PPG ini insya Allah juga ada ya konsep sel. Social emotional learning. Ada 5 aspek kalau di sel itu: menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil, berrelasi, dan peduli sosial. Dari kelima ini ya berhubungan sosial. Dari kelima ini saya fokusnya ke yang pertama dulu untuk OJS 1 karena untuk mencapai yang kedua sampai kelima ini enggak cukup untuk pertemuan-pertemuan, ini butuh proses belajar sepanjang hayat ya karena terkait dengan emosi. Minimal anak-anak bisa menyebutkan dan mengenali emosinya, kemudian penyebabnya apa yang membuat mereka merasakan itu. Nah, itu sangat penting karena terkadang moro-moro ngebuk kancane tanpa tahu apa. Kemarin itu yang menjengkelkan, kenapa kamu kok ikutan ngerokok? Kok tiba-tiba kamu bisa? Jawabannya apa? Aku ya bingung, kok moro-moro aku tutup kan ya apa gitu loh Bu. Identifikasinya kan kita juga ya. Aduh, saya harus gimana? Pertemuan kedua baru ketemu alasan kenapa dia ke sana setelah melewati berbagai macam cerita. Ya Allah, Cerita drama merusak. jadi kok lucu banget gitu. Sama tekniknya juga Arka. Di sini kita pakai roda emosi. Kalau yang asli seperti ini yang bahasa Inggris ya, happy, excited dan lain-lain. Tetapi saya adopsi, saya ganti dalam versi bahasa Indonesia supaya anak-anak lebih mudah dalam memahaminya. Jadi iri, kesal,
rasa benci, murka, cemburu, tersinggung ini masuk dalam kategori marah. Jadi emosi itu sebenarnya ada 6 dasarnya. Nah, di dalam tiap jenis ini lebih banyak lagi jenis-jenisnya. Ini anak-anak udah tahu. Kebetulan saya coba kemarin di kelas 7E. Ini kartu situasi. Ini kartu situasi yang kita gunakan untuk aktivitas anak-anak. Jadi anak-anak mengambil satu kartu, kemudian membacanya dan mengekspresikannya tanpa bersuara. Misalkan masalah yang kemarin sudah beres, jungkit lagi padahal sudah melupakan. Itu kan anak-anak bisa mangkel ya, bisa marah sekali seperti itu. Kemudian dipanggil nama ibunya, gimana? Setuju. Pengen nonjok saja. Harga diri. Ditraktir teman di kantin, bahagia setengah mati. Padahal hanya ditraktir es teh gitu. Jadi kartu-kartu ini kalimatnya saya sesuaikan dengan yang sering dialami anak-anak. Dipukul tanpa sebab oleh teman yang sedang marah kepada orang lain. Nah ini kan sering kali kan anak-anak. Jadi apa ya? Gak apa-apa. Kene batu juga. Setelah selesai mereka membuat jurnal emosi. Jurnal ini kalau saya ambil 1 hari kan nggak beragam ya. Akhirnya saya kembangkan menjadi 7 hari ke belakang. Jadi anak-anak mengisi apa yang dirasakan, yang dominan dirasakan 7 hari ke belakang. Hasilnya mengejutkan. Ada yang saya dapatkan, ada yang banyak yang bahagia, banyak yang beberapa sedih. Kalau bahagianya itu ternyata anak-anak itu sangat sederhana ya. Dibelikan sepatu, uang jajan ditambahi, itu semenang banget. Terus dapat teman yang bisa satu frekuensi, ngobrolnya nyambung, itu seneng banget. Terus seneng karena melihat temannya ketawa, itu kan masya Allah ya. Artinya ketawanya nular. Kalau kita itu lihat Pak Andi dan Pak Saiful ketawa bareng-bareng kan meskipun nggak tahu obrolan lagi kan melok juga. Ya itu juga yang ternyata dirasakan anak-anak. Terus yang bikin sedih ya diganggu, muak, skincare habis, jerawatan. Ternyata itu juga sesuatunya juga iya macam-macam. Kemudian cara mereka merespon, sebagian bersyukur, alhamdulillah mereka bisa merespon dengan baik. Terus tidak misalnya dilokno atau dikasari, saya nggak main lagi sama dia, ada yang gitu. Ada yang diam, ada yang istighfar. Yang misalkan dibully, respon yang tidak terduga, tak bully balik, tak pukul balik, masih ada seperti itu. Artinya kan ya dunia mereka kan masih belum apa ya, masih meskipun dalam bimbingan itu saya bergejolak gitu lah anak-anak itu. Ini ketika melakukan dokumentasinya. Nah, ada hal lucu ketika penutup karena berkaitan dengan emosi, saya mencoba anak-anak untuk relax ya. Jadi mereka tarik nafas, tahan, hembuskan. Dalam proses itu kan terkadang kan kita butuh suasana yang tenang, ya, nyaman ya. Sudah berhasil, 1, 2, 3, tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang kedua, enak-enak syahdu, tiba-tiba ada yang teriak kiu kiu. Ngawang kali hilang sudah konsentrasi. Ya begitulah dengan anak-anak. Kendalanya ya saling menggoda berlebihan di kelas, itu untuk hal-hal yang mereka anggap lucu padahal menyakiti temannya ya. Terkadang kan tepos apa sih kalau bilang itu tipis bokongnya itu loh ya, ada yang bilang gitu, sekali kudu ngamuk. Jadi anak-anak
diskusi begini, anak sih nyeletuk gitu. Nah itu wes mau marah, terus nyeluk jenenge bapak terus kemudian apa topinya dibuka karena habis gundul topinya dibuka kan nggak pede, wes marahnya ini jadi. Jadi hal-hal seperti itu masih sering kali terselip dalam proses pembelajaran, sehingga pengkondisian kelas ya sangat perlu dilakukan. Untuk pembelajaran berbasis sel ini tidak hanya diterapkan oleh guru BK saja, Bapak Ibu juga bisa mengembangkannya dalam mata pelajaran, ya. Jadi dalam proses diskusi anak-anak ini emosinya bagaimana, dalam proses pembelajaran mereka bisa menghargai atau tidak, mengontrol diri atau tidak, sebenarnya hanya itu saja. Monggo, itu yang kedua tanggapannya teman-teman, singkat saja mungkin. Ini saya mau menanggapi ya. Ya, silakan. Mengenai tadi anak-anak yang kurang mengenali emosinya, itu bisa ditambahi bagaimana cara kita untuk mengajarkan mengelola emosi mereka itu bagaimana. Iya. Misalnya ekspresi marah, ekspresi sedih, ya, menyenangkan, Iya, itu iya. lebih diterapkan kepada anak-anak agar apa? Agar tidak mudah ikut-ikutan. Ya, memang rencananya itu akan kami lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena untuk yang ini saya pun 1 JP seharusnya, tapi saya pinjam jamnya Pak Zen sehingga saya butuh 2 jam untuk menerapkan. Ya, karena kalau melatih seperti ini tuh nggak bisa dalam 1-2 kali pertemuan yang singkat, memang harus bertahap, dan itu pun sebenarnya neoklasikal secara besar itu agak kesulitan kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan emosi seperti itu. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.